Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen yang menatap para tetua dan pejabat tinggi istana penguasa yang saat ini berada dalam keadaan luka parah dengan tatapan dingin. Tuan muda, mohon izinkan kami memakan mereka, agar kekuatan kami dapat bertambah. Tiba-tiba salah satu bawahan Chen Wen berlutut dan memohon kepada Chen Wen untuk memakan musuh mereka. Chen Wen terkesiap sebentar dan berpikir secara rasional. Para manusia memakan daging hewan iblis tingkat tinggi juga dapat meningkatkan kekuatan mereka, begitu juga hewan iblis, bila dapat memakan daging manusia yang memiliki basis kultivasi tinggi, dapat membantu mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah berpikir dan mencerna arti dari kata-kata bawahannya, Chen Wen lalu menatap para bawahannya yang saat ini sedang tertunduk mengharapkan izin Chen Wen. Baiklah, kali ini aku izinkan. Karena mereka memiliki basis kultivasi tinggi, mungkin mereka dapat memberi nutrisi tinggi untuk kalian, tapi aku tetap melarang kalian memakan manusia yang bukan musuh kita, baik Tuan Muda. 8 orang bawahan Chen Wen lalu menjadi hewan iblis yang sangat mengerikan, dan bergerak cepat menelan musuh-musuh mereka yang berjumlah 20-an orang tersebut dengan sangat rakus. Para pejabat tinggi istana penguasa dan tetua Cia yang melihat hewan iblis mulai menyantap beberapa dari mereka menjadi ketakutan. Tuan muda, ampuni kami mohon. Tapi Chen Wen tidak mau mendengarkan lagi suara-suara dari mereka semua dan membiarkan semua bawahannya berpesta. Setelah selesai menghabisi semua musuh, para bawahan Chen Wen memberikan cincin penyimpanan musuh kepada Chen Wen. Tuan muda, ini cincin penyimpanan mereka, ambillah untuk kalian dan bagikan kepada yang lainnya. Baik Tuan muda, Chen Wen tidak memerlukan isi dari cincin penyimpanan musuhnya tadi, karena kekuatan mereka masih lemah, artinya harta mereka juga pasti tidak akan berguna banyak bagi dirinya, beda dengan para bawahan Chen Wen. Kedelapan bawahan Chen Wen langsung menghilang memasuki dunia cincin setelah Chen Wen menyelimuti mereka menggunakan energinya. Chen Wen lalu melesat ke langit dan mengeluarkan artefak kapal terbangnya. Kim Kao pun dikeluarkan dari dunia cincin. Tuan muda, kemana kita akan pergi? Chen Wen langsung memberi perintah. Kita pergi menuju alam yang lebih tinggi, yaitu alam cahaya. Baik Tuan muda. Chen Wen sedikit buru-buru, karena dengan kematian tetua Cia dari alam bintang sakti, pasti akan menyebabkan kehebohan di klan Cia, dan pasukan klan Cia pasti akan segera datang mencari dirinya. Kim Kao yang mengendalikan artefak kapal terbang juga segera tancap gas menuju alam yang lebih tinggi, tapi dia kemudian meninggalkan kemudi artefak dan berjalan menemui Chen Wen. Tuan muda, apakah tidak salah kalau kita pergi ke alam yang lebih tinggi? Di sana sudah pasti mereka sudah bersiap-siap menyambut kedatangan kita. Chen Wen yang mendengar pertanyaan Kim Kao berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, aku akan menyelimuti artefak ini menggunakan formasi ilusi agar tidak ada yang tahu kedatangan kita di alam cahaya. Kim Kao sedikit menganggukkan kepalanya, tapi masih ragu, karena dari pengalamannya, para klan utama sepertinya mengetahui keberadaan Chen Wen, biarpun menggunakan formasi ilusi. Pada saat Chen Wen dan Kim Kao sedang berpikir, tiba-tiba artefak kapal terbang berputar tidak terkendali. Kim Kao, apa yang terjadi? Kim Kao yang saat ini sedang bersama Chen Wen langsung bergerak menuju ruang kendali artefak. Aku belum tahu Tuan muda. Tubuh Kim Kao yang terpental ke berbagai tempat di artefak tersebut berusaha menjawab dan berusaha pergi menuju ruang kendali. Beberapa saat kemudian, Kim Kao berteriak kepada Chen Wen. Tuan muda, bahaya, ada lubang ruang angkasa yang sepertinya sedang menyedot artefak kita saat ini sedang berada di tengah lubang hitam. Chen Wen terkejut mendengar laporan dari Kim Kao. Kim Kao, keluar dari artefak. Setelah memberikan perintah,
Chen Wen segera keluar dari artefak kapal terbangnya dan menunggu Kim Kao keluar. Beberapa saat setelah Chen Wen keluar, Kim Kao terlihat berusaha menuju ke tempat Chen Wen, yang saat ini juga ikut tersedot oleh lubang hitam. Tuan muda, bagaimana ini? Kim Kao saat ini sangat takut, karena kekuatannya seperti tidak berarti dan tidak dapat melawan kekuatan dari lubang hitam. Begitu juga Chen Wen, sehingga keduanya terus-menerus berusaha keluar dengan kekuatan penuh mereka. Chen Wen bahkan berusaha membuat sebuah pintu teleportasi untuk keluar dari hisapan lubang hitam. Bahkan ruang kosong di sekitar lubang hitam tampak terus terdistorsi, dan tidak dapat membuka ruang teleportasi. Sialan, bahkan ruang kosong pun terdistorsi, aku tidak dapat membuka ruang teleportasi, Kim Kao. Pegang tanganku erat-erat agar tidak terpental terlalu jauh. Baik tuan muda. Chen Wen segera menyelimuti Kim Kao dan dirinya menggunakan energi spiritual dan memasuki dunia cincin. Akhirnya, selamat juga. Kim Kao mendesah lega ketika telah memasuki dunia cincin, sedangkan Chen Wen masih tampak serius menatap keluar dunia cincin. Lubang apakah ini? Kenapa kekuatan hisapnya sangat kuat? Bahkan semua ruang kosong terdistorsi dengan sangat parah. Chen Wen bergumam menatap keluar dari dunia cincin, bahkan sesekali dunia cincin bergetar, hingga membuat Lo Ling dan Xin Tiao keluar dan bertanya kepada Chen Wen. Tuan muda, ada apakah ini? Kak Wen, kenapa dunia cincin ini selalu bergetar? Chen Wen yang melihat penghuni dunia cincin seakan-akan menunggu jawabannya. Karena saat ini semua penghuni dunia cincin telah keluar dari persembunyiannya dan menemui Chen Wen di istana dunia cincin. Tadi kita tersedot oleh sebuah lubang hitam raksasa di luar angkasa, aku juga tidak tahu lubang apa itu, tapi kekuatan hisapnya sangat kuat, bahkan ruang kosong di sekitarnya semua terdistorsi, aku tidak dapat membuka ruang teleportasi. Dunia cincin terus-menerus bergetar dan sesekali terdengar suara ledakan. Kak Wen, apakah cincin ini memiliki kekuatan untuk menahan guncangan dan tekanan yang sangat kuat? Lo Ling dan semua penghuni dunia cincin tampak panik dan mulai takut, tapi Chen Wen yang menyadari mungkin kekuatan cincin tidak tahan, lalu membuat segel. Aku tidak tahu, apakah cincin ini dapat menahan tekanan yang sangat kuat ini atau tidak, tapi aku akan memperkuatnya dari dalam. Chen Wen yang membuat formasi pelindung tambahan di cincinnya segera menungkan semua energinya ke dalam formasi agar dapat menerima tekanan yang luar biasa dari lubang hitam. Beberapa saat kemudian, setelah formasi dilemparkan ke langit dunia cincin, akhirnya guncangan-guncangan dan ledakan yang intens sudah langsung menghilang, membuat penghuni dunia cincin langsung merasa lega. Sedangkan Chen Wen langsung terduduk dengan wajah pucat, tapi Chen Wen segera menarik satu kloning pengumpul energinya untuk masuk ke dalam tubuhnya, hingga beberapa saat saja, kondisi Chen Wen mulai tampak segar. Seperti sedia kala, dan Chen Wen menatap ke langit melihat ada apa saja di luar. Tapi semua tampak gelap dan tidak terlihat apapun, bahkan setitik cahaya saja tidak ada di tempat itu, hingga membuat Chen Wen tidak tenang. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Chen Wen melihat sebuah cahaya redup, yang membuatnya dapat melihat sekeliling cincin artefaknya. Tiba-tiba sebuah benda yang sangat besar terjatuh di dekat cincin Chen Wen yang saat ini terlihat dari luar hanyalah sebuah titik debu. Ini, artefak kapal terbang sudah sampai di sini juga terdamparnya, dan tampaknya artefakku ini rusak parah. Ya memang artefak kapal terbang Chen Wen tampak sangat parah kerusakannya dan terlihat seperti mobil kecil bertabrakan dengan truk. Saat ini Chen Wen yang berada di dalam dunia cincin melihat sekelilingnya dan terlihat seperti sore hari. Tidak ada matahari yang terlihat, dan tanahnya terlihat gersang. Alam apa ini? Kenapa energinya terasa aneh? Ini tidak seperti energi kekacauan ataupun energi spiritual, tapi energi ini terasa gelap dan negatif. Chen Wen bergumam. Saat ini beberapa penghuni dunia cincin yang ada di sana juga mendengar kata-kata Chen Wen. Tuan muda, ini sepertinya energi iblis, sepertinya kita berada di alam iblis.
Kim Kao yang ada dan berdiri di samping Chen Wen bergumam kepada Chen Wen ketika dia merasakan energinya. Beberapa pasukan iblis bayangan juga ada di sana, bahkan Hun Bang yang merupakan pemimpin pasukan bayangan iblis di sana berkata kepada Chen Wen, "Tuan, energi inilah yang kami perlukan untuk bertransformasi dengan cepat. Aku merasa yakin 100% kalau ini adalah alam iblis." Chen Wen menatap Hun Bang dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu tahu dan yakin ini adalah alam iblis?" "Tuan, sebenarnya kami berasal dari alam iblis ini. Nenek moyang kami dulunya berasal dari alam ini. Dulu kala, beberapa nenek moyang kami mendapatkan tugas dari pemimpin iblis untuk mencari alam yang dapat mendukung kekuatan alam iblis ini. Maka itu, puluhan makhluk bayangan iblis ras kami pergi meninggalkan alam ini untuk mencari alam yang dapat mendukung alam iblis ini. Tapi saat leluhur kami kembali, ternyata alam ini sudah tertutup dan tidak dapat masuk, sehingga leluhur kami akhirnya menetap di alam kekacauan sejati." Chen Wen akhirnya mengerti kenapa pasukan bayangan iblisnya sangat susah untuk meningkatkan kekuatan mereka setelah mencapai titik tertentu. Ternyata, mereka memerlukan energi iblis yang pekat untuk bertransformasi, agar kekuatan mereka dapat berkembang lebih tinggi. Saat ini, Chen Wen dan semua bawahannya belum berani keluar dari dunia cincin, karena masih menunggu situasi lebih baik. Di dunia luar dari dunia cincin, Chen Wen masih merasakan fluktuasi udara di sekitarnya masih sangat tidak stabil, bahkan beberapa kali dia melihat ruang kosong seperti terdistorsi. Bahkan artefak kapal terbangnya sesekali terlihat bertambah rusak, sehingga Chen Wen memutuskan untuk menunda keluar dari dunia cincinnya. "Untuk saat ini, terlalu berbahaya bagi kita untuk keluar, karena areal ini masih berfluktuasi. Kita tunggu saja beberapa waktu lamanya. Aku juga perlu membuat artefak kapal terbang menggunakan bahan dari alam kuno." Chen Wen lalu menutup pemandangan di dunia luar, agar dia dapat konsentrasi membuat artefak lagi menggunakan batu yang didapatnya dari alam kuno. Chen Wen dan semua bawahannya saat ini telah tinggal di dunia cincin selama beberapa bulan, dan di dunia luar masih beberapa hari. Chen Wen memesan kepada semua bawahannya agar mereka lebih meningkatkan kekuatan mereka. Beberapa dari mereka membantu Chen Wen membuat artefak kapal terbang yang lebih kuat menggunakan batu bahan bangunan yang didapatnya di alam kuno. Kali ini pembuatan artefak kapal terbang memakan waktu yang lebih lama, dikarenakan bahannya sangat keras dan dibutuhkan pembakaran api dengan suhu yang super tinggi. Untung saja, Chen Wen memiliki api ilahi. Selama 1 tahun penuh, artefak kapal terbang buatan Chen Wen baru bisa selesai, dan ukurannya juga sangat besar dan juga tertutup. Bahan-bahan yang dimiliki Chen Wen hampir setengahnya terpakai dalam pembuatan artefak kapal terbang ini. Setelah artefak kapal terbang jadi, Chen Wen segera bersiap keluar dari dunia cincin menggunakan artefak kapal terbang yang dapat dikecilkan ukurannya, sesuai dengan keinginan Chen Wen. Di kekosongan dunia luar, tiba-tiba muncul sebuah artefak kapal terbang dengan ukuran panjang 15 meter kali 4 meter. Chen Wen berada di dalamnya bersama Kim Kao dan beberapa bawahannya sedang mengendalikan artefak kapal terbang. "Tuan muda, kemana kita akan pergi? Kali ini kita tidak mengetahui arah, bahkan matahari juga tidak terlihat, jadi kita hanya dapat mengambil arah yang acak. Hun Bang, apakah kamu dapat merasakan sesuatu di sini?" Hun Bang yang merupakan keturunan dari alam ini sengaja dikeluarkan oleh Chen Wen berkata, "Tuan, aku dapat merasakan di sebelah sana terdapat banyak sekali makhluk iblis dengan berbagai jenis, sepertinya itu seperti sebuah kota." "Kalau begitu, Kim Kao, arahkan ke tempat yang Hun Bang katakan, kita ke sana." Artefak kapal terbang langsung melesat cepat menuju tempat yang ditunjuk Hun Bang. Semua bawahan Chen Wen yang merupakan hewan iblis tidak merasakan energi di sini menekan mereka, dan bahkan mereka semua merasakan kekuatan mereka bergejolak. Beda dengan Chen Wen, dia merasa sedikit tertekan, karena energi yang terkandung di alam ini sangat korosi, dan sedikit mencekam. Tapi baru saja beberapa menit mereka melesat dengan kecepatan sedang, artefak kapal terbang berguncang.
Guncangan yang mereka rasakan lumayan kuat, tapi artefak kapal terbang tidak terdapat goresan sedikitpun. Kim Kau, ada apakah di luar? Tuan Muda, ada beberapa hewan iblis elang kegelapan menyerang artefak kita. Hun Bang, apakah kolonimu bisa mengurusnya? Akan kami urus sesuai perintah Tuan. Chen Wen segera mengeluarkan semua koloni pasukan bayangan iblis yang berjumlah jutaan itu. Mereka telah berkembang biak dengan baik di dunia Cingir sehingga jumlah mereka meningkat pesat. Tundukan hewan iblis yang berada di luar itu. Hun Bang memberi perintah kepada koloninya yang langsung melesat bagaikan hantu yang melayang keluar dari artefak kapal terbang. Hewan iblis elang kegelapan yang menyerang berjumlah hampir 100 itu terus-menerus menyerang artefak kapal terbang Chen Wen, tapi tetap saja tidak meninggalkan goresan sedikitpun. Karena artefak kapal terbang ini terbuat dari bahan yang sangat amat keras, apalagi telah dilengkapi dengan formasi pelindung yang sangat kuat, tetapi biarpun begitu, tetap saja artefak ini berguncang keras. Tapi beberapa saat setelah itu, sebuah koloni iblis bayangan keluar dari artefak kapal terbang langsung menyerang elang tersebut. Pertempuran akhirnya terjadi sangat intens, tapi tidak menyebabkan suara dentuman. Hanya terdengar suara-suara jeritan elang kegelapan dan suara jeritan bayangan iblis. Ternyata, elang iblis kegelapan juga adalah hewan iblis berbasis jiwa, sehingga perarungan kedua koloni berlangsung sengit. Elang iblis kegelapan terpaksa harus menghadapi 7-10 bayangan iblis per ekornya, sehingga lambat laun pertahanan elang iblis kegelapan melemah. Pertempuran itu berjalan selama beberapa jam, hingga akhirnya elang iblis kegelapan kalah tapi belum tewas semuanya, ada beberapa yang terluka parah. Pasukan bayangan iblis juga berkurang hampir setengahnya ketika bertempur dengan elang iblis kegelapan. Pasukan bayangan iblis kali ini bertemu dengan lawan mereka yang sesungguhnya, sehingga pertempuran sangat berat dan untung saja jumlah mereka beberapa kali lebih banyak, kalau tidak maka pasukan bayangan iblis pasti telah habis dan kalah. Beberapa saat kemudian, pasukan bayangan iblis membawa elang iblis kegelapan yang masih hidup menghadap Chen Wen. Tuan, ini adalah elang iblis kegelapan, dan yang ini adalah pemimpin koloni elang iblis kegelapan yang kita kalahkan. Chen Wen langsung membuat segel jiwa dan ditanamkan ke dalam jiwa elang iblis kegelapan yang masih hidup. Manusia, apa yang kamu lakukan kepadaku? Kalian hanya perlu menurut kepadaku saja, maka kalian tidak akan mati. Para elang iblis kegelapan mengerang dan menggelit berusaha bertahan dari segel jiwa Chen Wen, tapi beberapa saat kemudian, mereka akhirnya pasrah dan menerima segel tersebut. Kekuatan elang iblis kegelapan sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi jauh lebih kuat dari pasukan bayangan iblis. Mereka hanya setara dengan ranah dewa bumi awal, tapi kekuatan jiwa mereka jauh lebih tinggi lagi, hanya saja fisik mereka lebih lemah dari ranah mereka. Kalian, sembuhkan diri kalian, ini ada pil, ubah wujud kalian menjadi manusia. Chen Wen lalu memasukkan semua koloni Hun Bang dan hanya tersisa Hun Bang dan 16 ekor hewan iblis elang kegelapan yang sedang menyembuhkan diri mereka. Kim Kau, lanjutkan perjalanan kita. Baik Tuan Muda. Beberapa saat kemudian mereka melesat, pemandangan akhirnya berubah, ada banyak daerah yang memiliki pepohonan hijau dan subur. Chen Wen juga merasakan daerah yang memiliki pepohonan hijau dan subur memiliki energi spiritual yang tebal dan bukan energi kegelapan. Kalau di sana ada energi spiritual yang tebal, itu artinya di sini juga terdapat manusia. Chen Wen bertanya kepada Hun Bang ketika dia memeriksa energi di sekitar pepohonan itu. Benar Tuan, menurut cerita turun-temurun di koloni kami, alam asli tempat tinggal kami juga terdapat manusia, tapi tidak terlalu banyak, hanya ada 30% saja dari seluruh penghuni alam kami ini terdapat ras manusia. Baiklah, Kim Kau, coba kamu arahkan di tempat itu, yang memiliki pepohonan hijau dan sangat subur. Baik Tuan Muda. Kim Kau lalu mengarahkan artefak kapal terbangnya menuju arah yang ditunjuk Chen Wen. Pada saat jaraknya telah berada di jarak sekitar 5 km, Chen Wen lalu bersama bawahannya keluar dari artefak kapal terbang, dan ketiganya segera melesat menuju tempat tersebut.
Chen Wen lalu memasukkan artefak kapal terbang ke dalam dunia cincin beserta para hewan iblis selang kegelapan. Melalui mata malaikatnya yang telah diaktifkan Chen Wen, dia melihat ada koloni ras manusia yang membentuk pedesaan. Chen Wen tidak bertanya kepada elang iblis kegelapan, karena saat ini mereka masih dalam penyembuhan. Ketiga makhluk berbeda ras itu akhirnya turun dari ketinggian saat posisi mereka telah berada sekitar 500 meter dari tembok yang sangat tinggi dan juga dilapisi oleh sebuah formasi berbentuk kubah yang menutupi tempat tersebut. Chen Wen juga memasukkan Hun Bang agar tidak terlalu mencolok dan hanya tersisa Kim Kao yang menemani Chen Wen. Berhenti, siapakah kalian dan ada keperluan apa kalian kemari? Beberapa petugas penjaga pintu gerbang menghentikan Chen Wen dan Kim Kao saat akan memasuki pintu gerbang. Chen Wen memindai para petugas penjaga gerbang dan sedikit terkejut karena kekuatan mereka sudah luar biasa. Rata-rata dari penjaga gerbang adalah dewa bumi tahap awal dan menengah, sedangkan Chen Wen ada melihat hanya satu yang tahap akhir. Dia menggunakan pakaian lebih baik daripada yang lainnya. Mungkin dia adalah komandan jaga di pintu gerbang ini. Chen Wenyang melirik mereka semua lalu menangkupkan tangan kepada mereka dan berkata, "Tuan-tuan, aku bernama Chen Wen, dan ini saudaraku Kim Kao, kami tersesat di alam ini, aku berasal dari alam di luar dari alam ini, ingin mendapatkan tempat tinggal." Mendengar perkataan Chen Wen, para petugas penjaga gerbang saling lirik. Lalu komandan jaga itu dengan wajah serius bertanya lagi. "Apakah kamu benar-benar berasal dari alam lain? Apa yang menjadi buktinya?" Chen Wen tampak tersenyum, sedangkan Kim Kao hanya diam di belakang Chen Wen. "Tuan bisa memeriksa di arah sana, artefak kapal terbang kami hancur ketika tersedot oleh sebuah lubang hitam raksasa." Mendengar jawaban Chen Wen yang menunjuk ke sebuah arah, para pasukan penjaga itu saling lirik dan salah satunya lalu berkata, "Salah satu dari kalian silahkan tunjukkan di mana artefak kapal terbang kalian, dan sisanya menunggu di sini sebagai jaminan." Mendengar permintaan para petugas itu, Chen Wen hanya tersenyum dan merasa ajar, lalu membalikan tubuhnya menatap Kim Kao. "Kim Kao, akmu pergilah tunjukkan tempat artefak kapal terbang kita mendarat." "Baik Tuan Muda." Akhirnya Kim Kao dan salah satu petugas itu pergi menuju tempat pendaratan artefak kapal terbang Chen Wen yang saat ini telah hancur. Sedangkan Chen Wen dipersilahkan duduk di pos penjagaan. Chen Wen melihat kehidupan di sini seperti di kota saja, tapi hanya kota kecil. Sepertinya orang-orang yang tinggal di sini semuanya juga mungkin adalah orang-orang yang terserap ke dalam lubang hitam yang aku masuki. Chen Wen bergumam dalam hatinya ketika melihat semua orang-orang yang sedang hilir mudik di dekat pos penjagaan. Rata-rata dari orang-orang tersebut memiliki basis kultivasi tidak rendah, yaitu yang paling rendah yang dilihat Chen Wen berada di beladiri Raja Suci. Chen Wen hanya mengangguk melihat penghuni tempat ini karena memakluminya. Wajar saja mereka memiliki kekuatan yang hebat, biar sekalipun tidak memiliki bakat. Mereka dapat mencapai ranah beladiri Raja Suci, karena energi spiritual di sini sangat murni dan sangat kaya. Sedangkan para prajurit yang berjaga di gerbang tidak ada satupun yang menghiraukan Chen Wen, karena bagi mereka, Chen Wen hanyalah sebagai pendatang dan tidak perlu dihargai. Tentang kekuatan Chen Wen bagi mereka belum termasuk tinggi, karena di alam ini banyak praktisi iblis maupun ras manusia memiliki basis kultivasi dewa suci berbagai tahapan, dan yang terkuat adalah dewa ilahi tahap akhir sebanyak 8 orang. Dengan basis kultivasi Chen Wen yang hanya dewa langit tahap akhir, bagi mereka itu sudah biasa, apalagi basis kultivasi Chen Wen di sini sangat banyak. Saat ini Chen Wen sedang tersesat di sebuah alam yang memiliki energi spiritual dan energi iblis yang sangat kaya. Kedua energi yang kaya ini tidak saling menekan, tapi tempat-tempat kedua energi kaya ini seperti terpisah jauh. Bahkan ada beberapa tempat yang energi spiritual maupun energi iblisnya sangat tipis dan bahkan kadang hilang. Sampai saat ini Chen Wen tidak tahu berada di alam mana, karena alam yang saat ini didatanginya sangat unik dan sangat berbeda. "Tuan Muda, kami telah kembali."
Kim Kau tiba-tiba menyadarkan Chen Wen dari lamunannya. Kim Kau baru datang dari tempat pertama kali mereka jatuh ke alam ini untuk menunjukkan bukti kalau mereka telah terdampar di alam ini kepada salah satu prajurit penjaga gerbang. Kim Kau, bagaimana pendapat prajurit yang membawamu? Tuan muda, mari kita mendaftarkan nama kita di pos pendaftaran. Ini bukan pedesaan, tapi ini adalah sebuah kota di alam ini, begitu. Baiklah, mari kita pergi untuk mendaftarkan nama kita. Aku tidak menyangka kalau ini sudah termasuk kota. Chen Wen baru tahu kalau tempat yang didatanginya saat ini termasuk kota, karena kalau di alam luar, ini masih termasuk desa. Karena tidak terlalu luas, tapi sebenarnya, Chen Wen tidak tahu, kalau itu memang benar, tempat ini adalah sebuah kota yang cukup luas, karena kota ini terdapat kota bawah tanah, dan itu merupakan tempat persembunyian dan juga tempat tinggal para penduduk kota. Chen Wen dan Kim Kau mendaftarkan nama mereka dan diberikan sebuah plakat pengenal diri. Tuan-tuan, karena kalian adalah orang-orang yang terdampar di alam ini, maka kami perlu memberikan pengetahuan umum tentang alam ini kepada Tuan. Oh, ya, kami juga perlu mengetahuinya karena kami sama sekali buta tentang alam ini. Mohon Tuan memberi arahan kepada kami, sebagai penghuni baru alam ini. Prajurit itu tersenyum senang, karena dapat memberi pengetahuan umum kepada orang asing ras manusia yang terdampar di alam ini. Tuan-tuan, sebelumnya mohon maaf, tapi bagi para penduduk asing yang baru datang ke alam ini, kalian diwajibkan membayar 100 batu spiritual tingkat tinggi per orang untuk melakukan pendaftaran. Tanpa ragu, Chen Wen segera mengeluarkan batu spiritual sebanyak 200 biji dan menyerahkannya kepada kepala penjaga itu. Ini Tuan Komandan, batu spiritual untuk 2 orang. Komandan jaga itu lalu menghitung batu tersebut, lalu mengangguk dengan ekspresi yang biasa saja, kemudian dikembali berkata, Tuan, kota ini bernama Kota Purnama, dan alam ini bernama alam iblis bagi orang-orang yang berada di luar alam ini. Sedangkan kami para penduduk alam ini menyebutkan alam yin yang, karena alam ini penuh dengan energi yin dan yang saling menopang kota ini bernama Kota Purnama. Dahulu kala, kami semua ras manusia bukan berasal dari alam ini, kami semua berasal dari alam di luar alam ini. Nenek moyang kami dulunya ingin menginvasi alam ini dengan menaklukkan para raja iblis dari alam ini. Tapi karena para raja iblis memiliki kekuatan jauh di atas kekuatan nenek moyang kami, hingga akhirnya para patriark klan tempat asal kami membuat keputusan menyegel alam ini agar tertutup sepenuhnya dari alam luar, sedangkan kami yang masih berada di dalam adalah orang-orang yang berkorban untuk menahan para raja iblis. Raja iblis di alam ini berjumlah 4 orang. Sedangkan ras manusia saat ini memiliki raja ras manusia sebanyak 4 orang dengan kekuatan ranah dewa ilahi tahap akhir. Semua penduduk di tiap kota dilarang keluar sembarangan dari pintu gerbang, karena di luar terdapat bahaya yang sangat mengerikan. Banyak ras iblis yang selalu keluar mencari mangsa ras manusia, mereka menganggap kita ras manusia adalah buruan. Chen Wen yang mendengarnya sedikit merinding dengan kekuatan-kekuatan terkuat di alam ini. Tuan, kalau boleh tahu, berapa kota milik ras manusia di alam ini? Kalau masalah itu, tuan-tuan dapat membelinya di bagian informasi, karena itu sudah bukan pengetahuan umum lagi. Chen Wen terhenyak mendengar perkataan komandan penjaga itu. Bagaimana bisa informasi berapa banyak kota di alam ini menjadi bukan pengetahuan umum? Chen Wen bergumam dalam hatinya. Chen Wen lalu permisi kepada komandan jaga setelah menerima plakat identitas dirinya. Bersama Kim Kau, mereka lalu memasuki Kota Purnama. Tuan muda, aku heran, kenapa hanya informasi berapa kota saja yang masih merupakan pengetahuan umum menjadi pengetahuan tidak umum. Ya, aku juga berpendapat begitu, tapi lebih baik kita membeli informasinya di bagian informasi saja. Chen Wen yang berjalan bersama Kim Kau menuju keramaian, lalu mencari salah satu penduduk yang diperkirakan memiliki pengaruh untuk menggali informasi dari pengetahuannya. Setelah mencari-cari, beberapa waktu, akhirnya Chen Wen melihat salah satu praktisi yang berpakaian mewah dan dikawal beberapa pasukan sedang berada di salah satu rumah makan. Dari kejauhan,
Chen Wen menatap praktisi tersebut dan menyentuh dahinya untuk menyalin pengetahuan praktisi tersebut. Chen Wen sudah mengetahui seluk-beluk kota ini dari pengetahuan pria tersebut. Chen Wen juga membagi pengetahuannya kepada Kim Kao. Kim Kao, terima ini. Kim Kw hanya menerima apa yang diberikan Chen Wen dengan menyentuh dahinya, lalu sejumlah informasi tentang kota Purnama langsung diketahui Kim Kao. Aku akan pergi ke penginapan bulan. Kamu pergilah ke gedung informasi untuk membeli peta alam ini, dan ini cincin penyimpanan yang berisi banyak batu spiritual. Chen Wen memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Kim Kao, agar Kim Kao memiliki uang untuk membeli informasi. Sedangkan Chen Wen berjalan ke sebuah tempat yaitu menuju penginapan bulan, karena dari pengetahuan praktisi yang tadi diserap Chen Wen, dia mengetahui penginapan bulan adalah penginapan terbaik di kota Purnama. Penginapan bulan terdapat di kota bawah tanah, dan tanpa ragu, seolah-olah memang Chen Wen sangat mengetahui kota ini, lalu memasuki sebuah tangga menuju ke bawah, dan terus berjalan menuju ke sebuah arah yaitu menuju penginapan bulan. Di penginapan bulan, Chen Wen langsung memasuki kamar dan berkultivasi menyerap energi spiritual yang sangat murni. Karena Chen Wen merasakan dia kapan saja dapat menerobos dengan energi spiritual yang sangat kaya di alam ini. Sambil menunggu kedatangan Kim Kao, Chen Wen berkultivasi. Teknik kultivasi menuju ke alam keabadian langsung digunakan Chen Wen untuk menyerap energi spiritual di sekitar tempat itu. Terlihat untaian-untaian halus energi spiritual tertarik menuju kamar Chen Wen dengan sangat cepat. Beberapa ahli yang kebetulan berada di penginapan bulan menjadi terperangah, karena melihat kejadian yang tidak pernah mereka lihat dalam kehidupan mereka, yaitu untaian energi yang terlihat samar dan bahkan tidak terlihat oleh orang-orang yang memiliki basis rendah dan hanya dapat dilihat oleh praktisi tingkat tinggi itu. Siapakah yang dapat menarik energi spiritual yang sangat kaya itu dengan begitu mengagumkan? Di salah satu kamar penginapan bulan, ada dua orang praktisi tingkat tinggi yang memiliki ranah Dewa Suci tahap akhir itu melihat untaian energi spiritual berbagai warna sedang terserap ke dalam sebuah kamar di penginapan itu bergumam kepada rekannya yang memiliki ranah yang sama dengannya. Aku belum pernah melihat hal yang sangat ajaib seperti ini selama hidupku. Biasanya bila ada orang berkultivasi, untaian energinya pasti lebih halus dan kita tidak akan dapat melihatnya. Tapi hari ini, untaian energi yang diserap masuk ke dalam salah satu kamar di penginapan ini terlalu tebal. Apakah ada orang kuat yang sedang menginap di penginapan ini? Kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita menyinggung tokoh tingkat tinggi seperti itu. Mungkin dia berasal kota dari Raja Perkasa. Kota Raja Perkasa adalah sebuah kota yang sangat tersembunyi dan sangat jarang ada orang yang mengetahuinya di alam ini. Para tokoh dari kota tersebut terkenal sangat kuat dan jarang memiliki tandingan, sehingga nama kota Raja Perkasa seperti sebuah legenda dan bagaikan dongeng bagi para penduduk ras manusia di alam ini. Sedangkan Chen Wen yang sedang menjalankan seni kultivasi menuju alam keabadian tidak tahu apa yang terjadi di luar kamarnya, dia tetap fokus menjalankan kultivasinya dengan konsentrasi tinggi. Apalagi kamarnya juga terpasang formasi pertahanan tingkat tinggi yang tidak sembarang tokoh dapat menghancurkannya. Beberapa jam kemudian, Kim Kao datang ke penginapan itu dan dia merasakan Chen Wen sedang berkultivasi. Kim Kao sangat paham dengan seni kultivasi yang Chen Wen jalankan, sehingga dia tidak mau mengganggunya. Kim Kao menyewa sebuah kamar di sebelah Chen Wen untuk berjaga-jaga atas segala kemungkinan yang terjadi. Selama 3 hari penuh, Chen Wen berkultivasi menyerap energi spiritual di sekitar tempatnya. Akhirnya sebuah suara teredam terdengar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, aku berhasil menerobos ke ranah Dewa Suci tahap awal. Kekuatan ini sungguh sangat nyaman. Chen Wen merasakan kekuatan di dalam tubuhnya dan menatap seluruh anggota tubuhnya dengan perasaan nyaman. Sementara praktisi lain yang merasakan aura penerobosan Chen Wen menjadi lebih heran. Aneh, sepertinya ranah yang diterobos praktisi kamar yang dapat menarik energi spiritual padat hanya Dewa Suci tahap awal, tapi perasaanku sepertinya tidak sesederhana itu ya. Ya,
Aku juga merasakannya dan bahkan dampak penerobosan praktisi yang ada di kamar itu seperti menekan kekuatanku. Dua orang praktisi yang berada di dekat kamar Chen Wen membahas keanehan perasaan mereka yang ditimbulkan atas penerobosan Chen Wen. Tidak ada yang tahu, itulah keistimewaan dari seni kultivasi menuju keabadian. Seni itu adalah sebuah seni kultivasi yang sangat kuat dan tanpa batas. Chen Wen yang berada di kamar sebuah penginapan, yaitu penginapan rembulan di kota Purnama, berhasil menerobos basis kultivasinya menjadi dewa suci tahap awal. Padahal Chen Wen sudah sangat kesusahan untuk meningkatkan kekuatannya dikarenakan sumber daya yang tidak memadai. Tapi di alam yin yang ini, Chen Wen berhasil menerobos tanpa perlu menggunakan harta karun sumber daya kultivasi, hanya perlu berkultivasi menyerap energi spiritual yang sangat padat di alam ini selama beberapa hari saja. Sungguh-sungguh sangat tebal energi spiritual di alam ini. Kalau beberapa tahun yang lalu aku memiliki kesempatan berkultivasi di alam ini, mungkin beberapa tahun yang lalu aku telah menerobos basis kultivasi dewa ilahi. Chen Wen bergumam sendiri, merasa kekuatannya meningkat sangat cepat dan mengepalkan tangannya. Saat ini hari masih pagi saat Chen Wen berhasil meningkatkan kekuatannya dan membuka matanya melihat sekeliling kamarnya. Ternyata Kim Kau berada di kamar sebelah. Aku sudah tidak sabar bertanya tentang informasi yang kuperlukan saat ini. Aku harus secepatnya keluar dari alam ini. Aku tidak mau terjebak di alam ini, dan aku harus keluar melihat alam tempat asalku. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Chen Wen merasakan firasat yang tidak enak ketika memikirkan alam asal tempatnya tersebut. Chen Wen mengetuk pintu kamar Kim Kau yang tepat menginap di sebelah kamarnya. Chen Wen mengetahuinya karena aura dari tubuh Kim Kau sudah Chen Wen kenali. Tuan muda, Anda telah bangun dari kultivasi. Ya, apakah kamu mendapatkan informasi yang kita butuhkan? Ya, ini Tuan muda, ini adalah giok informasi yang lengkap. Semua informasi di alam ini semua tersedia di dalam giok ini. Chen Wen lalu menerima sebuah giok informasi sebesar setengah telapak tangannya dan menatapnya. Bagus, apakah kamu mendapatkan informasi untuk keluar dari alam ini? Maaf Tuan muda, menurut informasi yang kutanyakan di gedung informasi, jalan keluar dari alam ini semuanya telah tertutup oleh sebuah formasi yang sangat kuat. Chen Wen hanya diam dan memikirkan cara keluar dari alam ini. Sedangkan di kamar es klaim yang tidak jauh dari kamar Chen Wen, dua praktisi yang sangat penasaran dengan sosok Chen Wen juga keluar. Anak ini, menurut usia tulang yang kulihat, hanyalah berusia 29 tahun kurang beberapa bulan saja, tapi teknik kultivasinya sangat luar biasa dan ranahnya juga sudah lumayan. Salah satu sosok yang penasaran dengan sosok Chen Wen menatap Chen Wen dengan sedikit kagum di matanya. Bocah ini, tidak sia-sia kita menunggu bocah ini selesai berkultivasi, kita harus mendapatkan seni kultivasinya. Keduanya lalu berdiskusi secara sembunyi dengan mengirim suara hati, sehingga tidak ada yang tahu. Mereka berdua menargetkan Chen Wen untuk mendapatkan seni kultivasinya. Chen Wen yang tidak tahu menahu tentang diskusi kedua orang yang memiliki ranah dewa suci tahap akhir yang akan menyergap dirinya bila dia keluar dari kota Purnama. Kim Kau, kalau begitu kita akan pergi ke kota terbesar di alam ini, tapi aku perlu mempelajari informasi dari giok ini dulu. Baik Tuan muda, aku akan menunggu di luar saja. Chen Wen mengangguk, lalu kembali masuk ke dalam kamarnya dan membaca giok informasi dengan mengirimkan esensi jiwanya ke dalam giok tersebut. Aliran informasi dari giok informasi segera membanjiri pikiran Chen Wen, sehingga secara perlahan-lahan, Chen Wen dapat membaca semua informasi yang terkandung di dalam giok informasi. Kota terbesar ras manusia bernama Kota Lungwu yang dikuasai oleh penguasa Lungwu dan penguasa tersebut memiliki ranah dewa ilahi tahap akhir. Aku akan pergi ke kota Lungwu saja, mungkin di sana aku akan mendapatkan petunjuk untuk keluar dari alam ini. Sedangkan kota terbesar kedua, Chen Wen, malasa membaca informasinya, karena yang diperlukannya adalah mencari jalan keluar dari alam ini. Chen Wen telah mencoba keluar dari alam ini dengan mengoyak ruang kosong untuk berteleportasi. Tetapi pada saat ruang kosong terbuka,
di ujung terlihat sebuah batasan, dan juga ruang kosong yang dibuka oleh Chen Wen sangat tidak stabil, sehingga bila terjadi sedikit saja kesalahan, maka akan dapat membunuhnya. Chen Wen tidak berani mengambil resiko untuk menghancurkan penghalang yang ada di ujung ruang yang dibukanya, karena takut akan terjadi distorsi ruang kosong. Bahkan bila Chen Wen memiliki kekuatan Dewa Suci tahap awal pun pasti akan tewas oleh distorsi ruang. Chen Wen yang telah membaca informasi tersebut, lalu keluar dari kamarnya dan menemui Kim Kao. Kim Kao, mari kita pergi ke kota Lungwu. Di sana kita akan kembali mencari informasi jalan keluar dari alam ini. Baik Tuan Muda, semua tagihan penginapan sudah kuselesaikan, kita tinggal berangkat saja. Saat Chen Wen akan beranjak menuju ke tempat pengurus penginapan, Kim Kao langsung memberitahu Chen Wen kalau dia telah menyelesaikan semua administrasi penginapan. Chen Wen hanya mengangguk dan tersenyum. Baiklah, kita segera keluar dari kota ini, menuju kota Lungwu. Keduanya berjalan menyusuri kota Purnama dan keluar dari kota tersebut. Setelah melesat sekitar beberapa menit dari kota Purnama, Chen Wen dan Kim Kao merasakan kalau mereka berdua diikuti oleh dua orang. Tuan Muda, tidak apa-apa, nanti di tempat yang sepi kita berhenti dan menanyakan maksud mereka mengikuti kita. Chen Wen dan Kim Kao melesat terus, seakan-akan tidak merasa mereka diikuti dua orang. Tepat di dekat hutan yang berwarna gelap, Chen Wen dan Kim Kao berhenti menunggu dua orang yang menguntit mereka. Apakah kalian tidak capek terus-menerus mengikuti kami? Chen Wen yang dapat melihat kedua praktisi yang sedang berusaha bersembunyi di dalam ruang kosong. Tapi tatapan mata Chen Wen yang berwarna keemasan dan bersinar menatap tempat persembunyian dua praktisi tersebut. Sialan! Apakah bocah itu dapat melihat keberadaan kita padahal kita telah bersembunyi dengan baik? Kurasa, bukan hanya bocah itu saja yang dapat merasakan kehadiran kita, sepertinya bawahannya juga tahu. Ini sungguh aneh. Kita tunggu saja, mungkin tadi dia hanya menebak-nebak saja. Keduanya masih menatap Chen Wen dari kekosongan untuk memastikan, apakah Chen Wen benar-benar mengetahui keberadaan keduanya. Tanpa basa-basi lagi, Chen Wen segera mengedarkan energi spiritualnya dan membentuk ratusan pedang energi spiritual di sekelilingnya, lalu Chen Wen mengayunkan tangannya ke tempat persembunyian dua praktisi. Kedua praktisi tidak sempat menghindari serangan pedang energi spiritual Chen Wen, karena tidak menyangka, Chen Wen tahu membuat keduanya terpental jauh dan keluar dari ruang kosong. Siapa sebenarnya bocah itu? Kenapa dia tahu keberadaan kita, dan dengan ranahnya yang di bawah kita, kenapa kekuatannya seperti jauh di atas kita? Kedua praktisi yang dihantam pedang energi spiritual Chen Wen saat ini tidak mampu menggerakkan tubuh mereka. Keduanya saat ini mengalami luka-luka yang sangat banyak, tapi luka tubuh mereka sebenarnya hanyalah luka luar. Yang parah adalah, Chen Wen sengaja menyerang daerah fatal di titik pusat pengumpul energi di tubuh kedua praktisi itu, hingga menyebabkan kedua praktisi itu lumpuh dan tidak dapat mengumpulkan energi tubuh mereka untuk bertarung. Kenapa kalian selalu mengikutiku? Chen Wen menatap dingin keduanya, lalu Chen Wen menatap salah satunya dan menyentuh dahinya beberapa saat. Tanpa basa-basi, dua jari Chen Wen, yaitu jari tengah dan jari telunjuk menebas kedua praktisi tersebut. Kedua praktisi yang setengah lumpuh tidak dapat berbuat apa-apa, seberkas energi seperti sabit menebas leher keduanya hingga menyebabkan kepala kedua praktisi jatuh dan lepas dari tubuh mereka. Ambil cincin penyimpanannya. Chen Wen memerintahkan Kim Kao mengambil cincin penyimpanan kedua orang yang tewas. Mereka menginginkan hartaku. Sungguh naif. Hanya memiliki ranah Dewa Suci Puncak berani merampokku. Chen Wen mendengus, lalu keduanya melanjutkan perjalanan menuju kota terbesar di alam ini. Pada saat Chen Wen melayang di atas langit menatap ke bawah, ada sebuah gunung yang terasa sangat aneh. Gunung tersebut memiliki dua energi yang berdampingan, antara energi spiritual langit dan bumi dan energi spiritual iblis. Bagaimana ada energi spiritual yang biasanya bertentangan dapat berdampingan? Tempat ini sangat sesuai untuk berkultivasi bagi semua hewan iblis dan linger.
Chen Wen bergumam menatap keanehan gunung yang lumayan besar tersebut. Kemudian, Chen Wen bersama Kim Kau turun dari gunung tersebut. Kim Kau juga merasakan keanehan gunung ini. Keduanya saat ini mendarat di puncak gunung. Gunung ini seperti sebuah energi yin es klaim dan yang. Energi di sini sangat kaya, tapi kenapa tidak ada satupun makhluk hidup? Padahal Chen Wen masih mengaktifkan mata malaikatnya untuk memastikan kondisi dini, tapi dia tidak melihat satupun makhluk hidup. Tanpa merasakan perasaan terancam, dan merasa aman, Chen Wen segera mengeluarkan seluruh hewan iblis bawahannya keluar dari dunia cincin. Ratusan ribu hewan iblis keluar dari kekosongan, semuanya menunduk di hadapan Chen Wen. Salam kepada Tuan Muda. Suara semua bawahan Chen Wen sangat bergemuruh. Chen Wen tersenyum, kemudian menatap mereka semua. Beberapa saat kemudian, senyum Chen Wen menjadi dingin ketika melihat ada puluhan hewan iblis bawahannya yang berwujud manusia tampak berantakan. Kepala mereka dan wajah mereka tampak biru dan benjol-benjol. Chen Wen lalu mendatangi mereka. Ketika Chen Wen mendekati mereka, semua bawahan Chen Wen yang benjol sudah menjadi ketakutan. Tuan Muda, kami minta ampun. Chen Wen menjadi merasa tambah aneh dengan tingkah mereka, lalu menatap salah satunya dan menyentuh pelipisnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Chen Wen menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Xiao Kai, keluar kamu!" Buru-buru Xiao Kai yang memang tampak gemetar tubuhnya mendatangi Chen Wen. Gawat, mudah-mudahan Tuan Muda tidak tahu apa yang kulakukan. Xiao Kai bergumam dalam hatinya ketika mendekati Chen Wen yang berdiri sambil menatapnya dengan tatapan marah. Tuan Muda, hamba menghadap. Tampak tubuh Xiao Kai sedikit menggigil ketika sudah berada di hadapan Chen Wen. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.